Bapak Kepala Sekolah kita yang sudah tidak asing lagi. Kepada Bapak Yusuf, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Hatur nuhun Pak Eldi, alhamdulillah bukan orang asing ya Bu ya, karena memang orang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enak gitu ya lihatnya, ceria gitu ya ayah bunda semuanya gitu ya. Saya baru lihat juga nih orang tua dari Fatia Rizka nih ya. Oh, baru kelihatan nih, Masya Allah. Kemudian ada orang tua dari Arik juga saya baru lihat nih ya. Kemudian ada yang baru juga ya, Audrik, ya, Masya Allah. Baik, ayah bunda sekalian, pertama-tama tentu kami ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMP Sekolah Ilmu Belajar. Kami katakan sebagai keluarga besar karena memang sejatinya kami guru di sekolah bukanlah hanya sebatas guru gitu ya, tapi juga orang tua di sekolah. Maka kami katakan sebagai keluarga besar. Oleh karena itu, ini adalah amanah yang besar, amanah yang luar biasa, yang tentu harus betul-betul diemban dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ayah bunda yang baru bergabung tahun ini, selamat bergabung dan mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan anak kita ke depannya. Kemudian ayah bunda, di hari-hari ini gitu ayah bunda ya, kita disuguhkan dengan berita-berita yang Masya Allah, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Tadi kebetulan saya hari ini sedang berada di sekolah ya bunda gitu ya, yang di sekolah karena ada sesuatu keperluan yang perlu dilakukan. Dari tadi saya di sekolah sudah ada 2-3 ambulan yang lewat, Insya Allah. Yang biasanya kalau saya di sekolah rasa-rasanya nggak pernah tuh ambulan lewat depan sekolah. Hari-hari ini juga kita dihadapkan kepada antrian oksigen yang mereka harus mendapatkan oksigen ventilator mungkin secara bergantian. Dan kita juga disuguhkan dengan berbagai kejadian kematian mendadak di beberapa tempat. Masa-masa sulit, masa pandemi ini menjadi tantangan buat kita semua ayah bunda. Dan kami yakini bahwasanya ayah bunda selama masa pandemi ini juga mengalami kesulitan, terutama dalam membersamai anak-anak ketika belajar. Pun ini dialami oleh guru-guru, bagaimana harus bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita semua. Maka kita semuanya berkomitmen, mudah-mudahan ayah bunda, guru, dan orang tua berkomitmen kita harus bisa membuat anak-anak tetap bahagia sehingga learning loss-nya tidak terlalu besar. Karena ketika learning loss terjadi, dibutuhkan kurang lebih 8-9 tahun untuk memperbaikinya. Mudah-mudahan yang kita dapatkan adalah learning gain. Kemudian ayah bunda, dari apa yang saya gambarkan tadi, berbagai banyak kejadian di masa pandemi ini, mungkin di luar sana ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang mereka sulit ekonominya gitu ya. Bahkan mungkin ada yang kehilangan anggota keluarganya. Maka ayah bunda, kami mengajak pada ayah bunda sekalian, dan insya Allah saya yakin ini sudah menjadi prinsip hidup bagi ayah bunda sekalian, bahwa mari kita fokuskan pada anak kita untuk mereka mengejar akhiratnya. Karena ketika mereka mengejar akhiratnya, insya Allah dunia akan mengikuti. Hari ini kita selalu dihadapkan bagaimana kita harus bisa makan pada hari ini. Tapi apabila kita selalu berpikir kepada bagaimana anak-anak kita bisa selalu beribadah pada Allah, maka Allah nggak akan pernah ninggalin kita. Sebagaimana kita meneladani para ulama dulu, ketika mereka dihadapkan kepada masa-masa sulit seperti ini, mereka selalu berucap, tidak masalah bagi kami selama kami masih bisa beribadah kepada Rabb kami. Ini yang perlu menjadi prinsip utama kita dalam pendidikan saat ini. Oleh karena itu ayah bunda, insya Allah di tahun ini, sebagai evaluasi tahun lalu juga, kita akan mengaktifkan kembali Hisnul Muslim. Insya Allah, tadi sudah disampaikan, Pak Bilal adalah salah satu dari tim pengajar Hisnul Muslim. Pak Eldi juga insya Allah, gitu ya. Jadi nanti di setiap kelas akan ada Hisnul Muslim masing-masing, beda-beda kitab yang akan kita kaji. Kelas 7 akan berfokus kepada adab belajar, kelas 8 akan berfokus kepada akidah, kemudian kelas 9 akan berfokus kepada sirah nabawiyah. Kemudian ayah bunda, insya Allah ini juga menjadi prinsip yang sama, saya yakin ini adalah prinsip kita bersama, bahwa belajar itu bukan seperti copy paste gitu ya bunda ya, atau tinggal masukin ke mesin fotokopi gitu kan, kita nulis A semuanya A gitu ya, kita nulis B semua B. Bukan, belajar bukan seperti itu. Belajar itu bagaikan menanam benih gitu ya, satu benih gitu ya. Mungkin di Ibnu Hajar hanya memberikan titik-titik
sedikit buat anak-anak ayah bunda gitu ya. Tapi ketika itu diproses, ketika itu disirami, ketika itu dipupuk, maka insya Allah saya yakin mereka akan menjadi orang-orang yang sukses dan mulia gitu ya. Oleh itu ayah bunda, mari kita pahami bersama bahwa belajar itu bukan masalah kecepatan. Jadi belajar bukan masalah kecepatan. A udah bisa, tapi B belum tentu, gitu ya. Maka ini menjadi salah satu prinsip kita. Maka tadi saya sampaikan, yuk kita sama-sama hadirkan pembelajaran yang tadi menanam benih. Mungkin dapatnya sedikit, tapi hayu kita pupuk tuh, kita sirami gitu ya, supaya menjadi sukses dan mulia. Kemudian ayah bunda sebagai evaluasi di tahun lalu juga, tahun lalu ada leader gitu ya bunda ya di setiap kelasnya gitu kan. Nah tahun lalu itu leader mengampu 2 mata pelajaran, Nah tahun ini kami kurangi beban mengajar para leader atau wali kelas menjadi 1 mata pelajaran, yaitu di tematik ya atau prakarya. Kemudian 1 mapel itu pun hanya diajarkan di kelasnya saja, gitu. Ya, jadi wali kelas, saya ulangi, hanya akan mengajar di kelas tersebut dan hanya mengajar 1 mata pelajaran. Nah, kemudian wali kelas akan dibantu oleh tim guru mapel gitu. Tadi ada Pak Eldi, insya Allah sudah nggak asing tadi ya kalau Pak Eldi mah kata bilang, karena orang Sunda kelihatan banget ya ayah bunda ya ketika menyampaikan sesuatu nyunda banget. Kalau saya Sundanya sudah mulai hilang gitu ya, sudah mulai ke barat-baratan. Oh enggak, mulai ke barat-baratan karena orang Jawa Barat Bu gitu ya. Nah, jadi dan guru mapel ini alhamdulillah bertambah karena memang saat ini di tahun ini saya tidak mengajar lagi untuk pelajaran bahasa Arab gitu. Saya nanti tadi akan mengampu di Hisnul Muslim. Oleh karena itu ayah bunda, wali kelas ini karena tadi sudah dikurangi juga beban mengajarnya, maka mereka punya jadwal khusus juga untuk bonding kepada siswa. Insya Allah mungkin ayah bunda sudah lihat ya di panduan PJJ-nya ada konsul walas, konsul teh naon gitu ya. Ya itu mah bahasa-bahasa saya aja lah gitu ya bunda ya. Intinya adalah bonding pada anak-anak. Bagaimana walas ini mengecek, kemudian juga mungkin bisa menghubungi orang tua gitu ya. Ayah bunda, kenapa ini Abdan misalnya gitu ya Bu ya, nggak hadir kemarin misalnya gitu, atau minggu lalu kok nggak ada ya, nggak ada kabar misalnya gitu ya Bu ya, misalnya saja gitu ya. Oh ternyata qadarullah misalnya ayah bunda gitu ya, karena juga kita nggak bisa memungkiri situasi saat ini kalau saya perhatikan lebih sangat berbeda dengan awal pandemi. Awal pandemi rasa takut itu kalau saya pribadi ya bunda ya, ini saya pribadi gitu, rasa takut itu nggak terlalu berlebihan gitu. Sekarang agak lumayan gitu ya, agak lumayan deg-deg gitu ya. Ke sekolah juga, aduh kumaha gitu, asa kumaha gitu ya. Nah pastinya ini akan mengganggu akan mengganggu proses pembelajaran, entah di rumah atau dari gurunya. Qadarullah mungkin kita nggak pernah tahu. Alhamdulillah guru-guru Ibnu Hajar sudah berapa persen divaksin ya? Hanya tinggal 4 orang yang belum divaksin. Saya harus diulang vaksinnya gitu ya, karena kemarin gagal lah gitu ya. Bu Meta hari ini sedang hamil gitu ya. Kemudian ada 2 guru baru yang memang belum divaksin. Selebihnya alhamdulillah sudah divaksin. Tapi tentu kita nggak tahu takdirnya Allah. Tetap kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Oleh karena itu ayah bunda, berdasarkan evaluasi tadi pun kelas 7 tahun lalu secara administrasi kita pisah waktu itu ya, 2 kelas 7A 7B. Tapi saat pembelajaran itu tetap disatukan gitu. Tapi nanti ketika ada PTM terbatas, PTM yang akan dilaksanakan insya Allah mudah-mudahan ya bunda ya, karena untuk saat ini Bogor mungkin belum akan melaksanakan PTM terbatas. Pastinya akan dibagi 2, bahkan mungkin bisa jadi dibagi 3. Karena kemarin Pak Jokowi pernah sampaikan bahwa belajarnya nanti PTM terbatas maksimal 25% gitu ya. Berarti kurang lebihnya mungkin dibagi 3 mungkin setiap kelasnya. Wallahu alam. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama juga seperti sekarang kelas 7 yang baru. Kelas 7 yang baru memang saat ini yang terbanyak gitu ya. Terbanyak 32 siswa, Masya Allah gitu ya.
sesuatu yang mungkin belum tersampaikan saat pendaftaran gitu ya, karena waktu itu memang disampaikan 2 kelas, nanti akan ada di saat PTM terbatasnya, karena pasti akan dilakukan 2 kelas. Pun nanti ketika misalnya sudah normal, insya Allah mudah-mudahan normal, nanti misalnya ada hal yang perlu kita evaluasi menjadikan 2 kelas, insya Allah kedepannya akan kita lakukan evaluasi gitu ya Ayah Bunda ya. Jadi Ayah Bunda saat ini Ibnu Hajar 3 kelas, semuanya satu kelas gitu, satu rombel gitu ya. Tapi tadi ketika memang akan ada waktunya PTM terbatas, akan kita lakukan 2 sesi. Kemudian juga tadi wali kelas saat ini insya Allah sudah bisa lebih fokus, mudah-mudahan insya Allah bisa membantu Ayah Bunda dalam proses pembelajaran di rumah. Kemudian Ayah Bunda terakhir, Pak LD-nya ini sudah selesai sebenarnya sambutan dari saya. Terakhir, masa pandemi adalah masa-masa kritis, masa-masa uji kreativitas seorang guru, Ayah Bunda. Di tahun lalu, Ayah Bunda, terus terang saja luar biasa, ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak terlaksana, tapi kita ganti, kita modifikasi. Mungkin Mama Ais masih ingat gitu ya, waktu dulu Ais nggak ada namanya Siha Award, tapi pas zamannya Ayah mah ada Siha Award gitu. Pokoknya mah ada aja gitu ya. Dulu nggak pernah ada Olimpiade olahraga, tiba-tiba ada gitu ya. Intinya adalah bagaimana guru-guru mencoba untuk tetap memberikan ragam kegiatan yang mungkin seharusnya diberikan di saat normal, tapi tidak memungkinkan di masa pandemi. Maka kita insya Allah berupaya semaksimal mungkin kita coba lakukan Siha Award gitu ya, atau ragam kegiatan yang lainnya secara virtual, yang intinya bagaimana anak-anak kita punya pengalaman. Karena visi Ibnu Hajar ya pengembangan profesi gitu ya, tapi tadi pengembangan profesi yang berakhlakul karimah, yang tidak meninggalkan akhirat gitu. Itu mungkin Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Nanti mangga diskusi sama guru-gurunya. Oh, satu terakhir saya lupa, terakhir dari Pak LD ya, Papunten ya, Ayah Bunda ada juga kelas inspirasi gitu ya, ada kelas inspirasi nih gitu ya. Nah, tahun lalu sudah dilakukan. Alhamdulillah ketua komite sama sekretaris komitenya. Insya Allah tahun ini akan dilakukan juga pemilihan ketua komite yang baru ya. Nah, nanti Ayah Bunda kami mohon berkenan gitu ya, apabila diminta untuk mengisi kelas inspirasi atau misalnya mengajukan diri, Pak, saya mah udah hebat gitu ya, udah sukses ngapain gitu ya, berbagi sama anak-anak di kelas inspirasi mangga gitu. Dan untuk kelas 8-9 outdoor insya Allah kita dijadwalkan di bulan Oktober. Tentu melihat situasi. Kelas 7 karena kita mesti persiapan dulu gitu ya. Insya Allah kita coba lakukan di semester 2 mudah-mudahan insya Allah. Karena tahun lalu kelas 8 dan 9 itu outdoor gitu ya. Kelas 7-nya enggak gitu ya. Sekarang kelas 7-nya naik ke kelas 8. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa laksanakan outdoor. Itu saja mungkin Pak Edi. Kalau ada yang kurangnya nanti mungkin di penutup aja. Hatur nuhun semuanya kepada semuanya Ayah Bunda. Kami ucapkan sekali lagi selamat bergabung. Terus kita berdoa dan kita move on untuk berfokus kepada bagaimana ke depannya, bagaimana agar anak-anak kita bisa mendapatkan pembelajaran yang sebaik-baiknya, tidak ada learning loss seperti itu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Yusuf yang telah memberikan beberapa poin terkait tugas dan tanggung jawab beliau sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para ibu, para bapak atau ayah bunda, untuk acara selanjutnya yaitu akan dibagi menjadi 3 ruangan gitu ya. Ibu bapak akan dibagi menjadi 3 ruangan. Kemudian yang ruangan pertama di kelas 7 ya insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ibu Meta selaku wali kelas 7. Kemudian di kelas 8 insya Allah akan dipimpin oleh Ibu Novi selaku walasnya. Dan kelas 9 insya Allah akan dipimpin oleh Ibu Ria sebagai walasnya. Nah kemudian sebelum kita masuk ke breakout room, Ibu Bapak, saya menyarankan, kami menyarankan ketika ada anaknya 2 gitu ya, anak menyekolahkan anaknya 2, kemudian pilih nanti yang kelas atas, kelas 9 gitu ya. Masuknya ke kelas 9, jangan ke kelas 7. Menyarankannya seperti itu ya Ibu Bapak. Kelas yang lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi. Kakaknya. Baik, silakan host untuk Ayah Bunda.
Nah, sudah di breakout, silakan tinggal masuk ke Tinggal room masuk yang aja sesuai, ke kelas room. 7, 8, dan 9. Kalau ada di kelas Di 7, kelas 8 aja 8, Bu ikut masuknya. kelas 8 aja. Nawaf ya, Nawaf. Ikut kelas Nawab 8 ya, aja. Nawab. Yang belum masuk Silakan, siapa Mangga. Pak Yusuf? Silakan Kalau join ada yang Ibu. belum di ini namanya, itu ada Salma ganti Mersya. Insya Allah. Pak Yusuf sambil jalan boleh ini Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Nah, ini ya, ini sekedar usulan saja Pak. Mengingat COVID ini kan makin merajalela gitu ya. Mungkin usul saja, mudah-mudahan ini sekedar usul ya. Ada pihak care ya, khususnya untuk naudzubillah ya, jangan sampai ada yang antisipasi untuk yang mungkin ada siswa atau murid yang keluarga besar SIHA yang kena COVID, yang terutama yang lagi isolasi mandiri. Kadang-kadang isolasi mandiri itu butuh teman Pak, teman curhat, teman ngobrol gitu ya. Saya kemarin baru pengajian dengan Ustadz Abi Faisal. Kebetulan Ustadz Abi Faisal juga beliau sedang kena COVID gitu Pak. Saat ini lagi isoman ke hari 29 hari ini. Ya. Beliau mengatakan sebaiknya memang ada semacam care atau ada pendampingan dari guru ataupun dari dokter. Kalau ada hal-hal kesehatan bisa nanya ke dokter, kalau hal psikis bisa ke psikolog atau ke guru lah. Di sini kan ada guru BP ya. Nah itu apa ya? Seorang ustadz pun membutuhkan teman untuk ngobrol, teman untuk curhat gitu Pak. Kalau bisa di SIHA ini. Assalamualaikum Ayah Bunda, apakah terdengar? Ya Pak, insya Allah kita tampung. Intinya sudah di apa? Intinya sudah kita itu ya Pak ya, poinnya Pak ya. Kita langsung masuk ke breakout room dulu ya Pak ya. Ya ini ya sekedarnya Pak, selingan aja gitu sambil nge-break ya. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Yusuf. Ya, sama-sama Pak. Mangga, yang lain sudah desain. Mangga ya Bunda yang lain ikut join ke kelasnya masing-masing Ibu. Ya, ini saya bantu ini ya. Masih banyak Pak Yusuf ini, Pak Yusuf masih banyak yang belum join. Ayo Bunda, kita sambil dimasukin aja Pak. Belajar breakout room ya. Bismillah ya. Baik, saya bantu ya. Ya. Saya bantu, saya masukin. Oh, banyak ya, Masya Allah nih. Berapa orang, Pak? Baik, siap. Yunia Munawar, atas nama siapa? Yunia Munawar? Yunia Munawar atas nama kelas berapa? Boleh dikonfirmasi? Yunia Munawar. Karena tidak ada kelasnya, agak kesulitan untuk memasukkan ke room-nya. Evano belum Pak Yusuf. Evano di sini nggak ada ya? Ini masih ada. Iya, tapi nggak masuk sini ya. Fatia Rizky juga nggak masuk ke sini ya. Nah, bisa dipilih di fitur di Zoom-nya, Bu? Ini di sini saya masuk tapi tulisannya masih not join. Nah, di join Bu langsung Bu. Karena dia nggak mau diklik. Dia nggak mau diklik. Jadi nggak muncul lagi notifikasinya. Tadi udah muncul. Tapi terus hilang notifikasinya. Saya live dulu kali ya. Saya live dulu deh. Bu, saya move dulu ya. Boleh. Oke, udah muncul. Ntar Bu, itu ke kelas 7 Bu. Ntar Bu. Kelas 7. Saya move tuh ya Bu ya, ke kelas 9 ya. Sudah. Terus siapa lagi? Pak Yuni, Bu Yuni Munawar, Yunia Munawar, Pak. Kelas berapa ini belum ada keterangannya.
Yunia Munawar atas nama siapa? Boleh dibantu? Ya. Bu Fibi, apakah sudah join semua? Kira-kira tadi yang di main room-nya? Sudah, Bu? Sudah ya? Oke. Baru 11. Bu Luli sudah gabung, Bu Luli? Sudah, Bu. Oke. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana Ayah Bunda, apa kabar? Sehat ya? Baik, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Apakah ada yang ini punten, ada yang isoman kah? Kelas 9 nih? Alhamdulillah sih di keluarga kami saat ini tidak, Bu. Cuman saudara kita aja yang ada kakak ipar kita baru meninggal kemarin ya di Nganjuk ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Sakit ya? Ya kena COVID, Bu. Udah sepuh. COVID ya? Kena COVID ya. Ya, tapi lumayan jauh sih di Nganjuk ya. Dari Nganjuk, iya. Ya mudah-mudahan ya Ayah Bunda kita segera ya negara ini segera pulih dari virus ini gitu ya. Kita kembali berkumpul gitu yang memang sudah berapa tahun ya kita tidak berkumpul, apalagi yang misalnya nggak mudik gitu ya, jauh tiba-tiba kita kagetnya itu ada kabar duka gitu ya, sedihnya di situ, nggak bisa datang, nggak bisa kumpul gitu ya. Ya mudah-mudahan ya, dan menginformasikan kembali kepada Ayah Bunda jika memang ada gejala atau misalnya di keluarga sakit atau gimana, mungkin nanti bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing, ya terutama kelas 9 itu saya gitu, agar nanti bisa didata dan insya Allah pihak hacker membantu ya, dan dari komite juga. Nah, baiklah ya Bunda, untuk mempersingkat waktu ya, mungkin Ayah Bunda juga baru lihat saya atau pernah lihat juga kemarin itu sempat ada cerita lucu juga saat kemarin sebelum tahun ajaran baru ya berakhir. Jadi Ayah Bunda itu kan kelas 8 ya tadinya ya, sekarang kelas 9. Sempat datang kepada kami itu silaturahmi terutama ke Bu Novi ya, Walas yang tahun lalu, dan saya itu telat datang ke kelas gitu karena dari kamar mandi. Terus akhirnya saya pakai masker karena memang tidak ketemu Ayah Bunda juga gitu ya, belum kenal. Maka disangkanya ini Bunda siapa? Katanya mungkin ada yang ingat, ada yang hadir gitu ya. Bunda siapa ya ini? Iya, saya jawab aja Bunda Azura karena memang anak saya kadarullah sekolahnya di sini, dan ternyata Ayah Bunda juga nggak tahu ternyata Bu Iya guru di sini gitu. Nah itu saya yang kemarin mungkin bunda-bunda ya yang datang terutama ke sekolah gitu ya. Jadi kita ketemu kembali kalau misalnya kemarin itu memang ada ya, kalau tidak salah ada Mama Sultan ya kemarin itu. Karena Mama Sultan memang dari SD-nya juga di sini kan ya. Ada nggak hadir nggak di sini Mama Sultan? Nggak ada kayaknya ya. Nggak hadir ya. Oke. Nah, baiklah, perkenalkan, walaupun memang sudah by WA gitu ya, saya perkenalkan kembali, saya Ria. Insya Allah saya akan bersamai anak-anak. Ya, mudah-mudahan tidak full online lagi gitu ya, karena memang sedih sekali saya tahun kemarin itu full online, walaupun memang kita ada sempat PTM atau kelompok belajar gitu ya. Namun ada beberapa anak yang memang saya tidak bertemu sama sekali langsung gitu karena keluarganya juga langsung ke luar Jawa gitu ya, langsung mudik gitu ya, langsung di sana dan nggak bisa kemana-mana. Ya sedih juga gitu ya nggak bisa. Terus alhamdulillahnya sih kemarin graduation, terutama graduationnya alhamdulillah bertemu walaupun ya sebentar gitu.
mudah-mudahan di tahun ajaran ini awal-awal aja nih online ya, gitu ya. Kita berdoa mudah-mudahan bisa offline ke sananya dan kita sudah kembali normal. Oke ya Bunda, saya sudah mengirimkan panduan PJJ Parents Book. Di situ insya Allah sudah lengkap sebenarnya. Mungkin Ayah Bunda juga sudah baca, namun akan saya sampaikan kembali. Mohon Bu Ruli share. Yang PPT-nya dulu, Bu. Punten. Oke, jadi kesempatan kali ini kita ya open house itu ya, biasanya dilakukan offline, namun qadarullah harus online. Next, Bu. Nah, di sekolah itu seperti biasa, dimanapun pasti ada visi misi sekolah, namun mungkin ini akan saya skip karena memang di SMP ini akan ada perubahan visi misi sekolah. Dan doakan juga ya Bunda, bulan ini insya Allah sekolah akan mengadakan akreditasi gitu. Nanti kita akan dimulai, jadi kita ada tuh akreditasi. Kemarin kan sekolah disuruh belajar SMP-nya akreditasinya apa gitu ya. Oh belum. Nah insya Allah mudah-mudahan nih di tahun ini kita akan melaksanakannya. Dan doakan juga semoga ya bukan nilainya juga sih, semoga lancar gitu ya, dan kita juga bisa memenuhi syarat gitu. Oke, mungkin ini skip dulu. Jadi intinya itu visi kita itu lebih kepada apa ya, pengembangan profesi mereka gitu ya. Jadi memang kan kita bertahap dari SD, SMP, SMA, mereka sudah untuk digembleng mereka tuh mau kemana sih, intinya sih seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa Bu, next. Nah, mungkin Ayah Bunda juga udah tahu, sudah di kelas 9 gitu ya, jadi sering sering mendengar gitu ya. Manajemen sekolah tuh siapa aja sih dari atasnya gitu. Mungkin di sini langsung kepada direktur operasional ya, tidak yayasan. Ini yang kita kenal juga ada Pak Imam Usri, lalu di sini keuangannya, Biakning, dan manajer bagian umum Pak Rahmat. Lalu tolong di mute Bu. Nah, oke. Di sini ada manajemen sekolah lagi, setelah keuangan tadi ada direktur program Pak Husnan, ada wadirnya juga Bapak Andri Prihartono, lalu di bawahnya lagi ada manajer Litbang Bu Ratna Sani Asih, lalu sebelahnya kepala sekolah TK itu ada Bu Anis, SD itu Pak Irfan, SMP dan SMZ yaitu Pak Yusuf. Nah, kita lihat nih fotonya. Nah, ini ya Bapak Pemes, kita bilangnya Pemes gitu ya, karena terkenal banget karena sudah lama Pak Yusuf ada di sini. Next. Nah, ini alhamdulillah saya diamanahkan menjadi wakaseknya, dan ini satu-satunya nih tidak tergantikan tata usaha SMP Bu Ruli ya, Nurul Aini, panggilnya Bu Ruli, jadi Ayah Bunda. Ini biasanya nih kalau kelas 9 udah pasti nih ngejar-ngejar Bu Ruli nih ya. Karena nanti di akhir, Ibu minta data gitu ya, pasti karena beliau benar-benar kuncinya nih. Jadi data-data anak ada semua di TU di Bu Ruli.
Nah, ini juga tidak berganti di tahun lalu juga sama. Saya wali kelas 9, Bu Novi wali kelas 8, dan Bu Meta wali kelas 7. Nah, kalau kemarin itu, tahun lalu, guru bahasa Indonesia dipegang oleh walasnya atau wali kelas masing-masing. Nah, karena sekarang ada 2 guru baru, jadi Bu Santi menjadi guru bahasa Indonesia yang baru, dan ini juga ada guru baru, guru PKPS, Bu Siti Khoiriyah. Kita biasa panggilnya Bu Siho. Lalu ada guru bahasa Arab. Nah, kemarin Bu Dela Selvira ini mengajar PKPS, jadi kolaborasi dengan Bu Santi. Sekarang jadi dipecah, mereka dipisahkan. Bu Santi guru bahasa Indonesia dan Bu Dela bahasa Arab. Nah, ini juga tidak tergantikan guru IPA, Pak Guntur, dan guru bahasa Inggris, Pak Munawiyar. Ini tadi MC-nya guru bahasa Sunda dan Seni Budaya ada Pak Eldi, dan guru Steven ada Bu Midi. Ini juga masih tetap guru olahraga dan outbound ada Pak Pandu, guru PAIBP, ini baru juga Pak Bilal, dan guru matematika juga belum tergantikan, yaitu Bu Fibi. Nah, mungkin ini juga Ayah Bunda sudah tahu ya, supporting system. Yang pertama ada bagian keuangan, Bu Teri. Bagian keuangan 2 ada Bu Tanti. Dan ada CS juga, Bu Emma. Di sini juga ada koordinator jemputan dan catering, walaupun mungkin off dulu ya sekarang. Ada Pak Ade, lalu koordinator seragam, ada Bu Sri Mulyati, kita panggilnya Teh Mulya biasanya. Lalu di sini nih yang tukang memanggil nih ya, kalau jam pulang, pemanggilan jemputan di Benteng Takeshi ini ada Pak Syahid. Nah, ini juga terakhir ada psikolog sekolah, misi dai, dan manajer bank tadi sudah disampaikan Bu Ratna Sanisi. Oke. Nah, itu perkenalannya, langsung tata tertib dan kebijakan sekolah ini sebenarnya yang mengingatkan kembali ya, refresh aja, karena mungkin Ayah Bunda juga sudah tahu. Saya singkat aja sampaikan. Ini biasanya tata tertib yang memang kalau sekolah offline ya, jadi siswa dilarang ke zona merah, terus hanya diantar oleh orang tua sampai Benteng Takeshi, masuknya pukul 7.30 sampai 14 atau 15. Lalu kita juga ada program Zero Waste, yaitu tidak membawa plastik, harus membawa tempat makan dan tumbler sendiri, dan tidak menggunakan bekal kemasan. Lalu biasanya juga membawa uang sakunya itu maksimal 15 atau misalnya per pekannya 105.000 gitu ya. Jadi tidak membawa banyak juga. Nah ini seluruh, oke. Nggak apa-apa, Bu. Nah, kalau ini kan pasti ya, kalau offline itu tidak membawa handphone kecuali memang diizinkan oleh guru ada kegiatan misalnya untuk dokumentasi PJL CP gitu ya. Itu pun misalnya per kelompoknya hanya boleh 1 atau 2 kayak gitu. Jadi kalau untuk sekarang malah seperti diwajibkan menggunakan handphone gitu ya atau laptop gitu, karena memang kondisinya seperti itu. Nah, ini isinya apa aja sih Ayah Bunda, panduan pembelajaran jarak jauh. Nah, terkadang memang gini, di sini kan pasti ada kalender akademik gitu ya. Namun suka lupa, misalnya kalau orang tua nih kalau udah waktu-waktunya lebaran atau misalnya libur akhir semester, pasti nanya gitu ya, Bu, liburnya kapan? Bu, ini kegiatannya kapan? Gitu ya. Mungkin Ayah Bunda juga lupa bahwa sebenarnya di panduan atau di parents book itu sudah ada kalender akademik satu semester gitu ya. Nah, di situ sudah lengkap, namun biasanya memang akan ada perubahan
tapi tidak signifikan ya. Maksudnya paling oh ini mundur jadi ke pekan berapa atau ke tanggal berapa gitu ya. Biasanya nanti kita infokan kembali. Namun secara garis besar di situ memang sudah kita plotkan gitu ya terkait jadwal kegiatan. Nah, mungkin Bu Ruli bisa di-share dulu yang kalender akademik. Ini di-close dulu, terus masuk ke Parents Book yang kalender akademik. Yang di Parents Book. Supaya terlihat ya kalau ada tanggal-tanggalnya sama bulan-bulannya. Oke, scroll ke bawah. Ini ke samping ya, Bu. Nah, kalau ini mah sudah tahu ya. Insya Allah ya Bunda bisa membaca di rumah. Nah, ini. Sudah lengkap, ada jadwalnya juga, ada hafalannya apa aja sih? Nggak ada ya? Sebenarnya terlewat, Bu Ruli. Biasanya di awal, Bu. Kalem, Bu, kalem. Biasanya mah di awal teh, Bu. Dia teh bentuknya ini landscape. Ini saya coba buka juga nih di halaman ke 10, Bu. Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya? Kecil bener. Bisa di zoom ya. Nah, saya lihat di laptop saya deh. Mungkin Ayah Bunda bisa lihat kalendernya di handphone Ayah Bunda yang ini juga bisa di zoom sih. Oke, di bulan Juli ya. Jadi karena bertepatan Idul Adha di tanggal 20 itu maka Ananda masuknya mulai 21 di tanggal 21 ya, MPLS kita bilangnya. Kalau dulu mah ada namanya MOS, terus ada kemarin tuh apa gitu namanya, bukan MPLS, bukan, ini baru ya, banyak singkatan nih. Tahun-tahun ini banyak banget singkatan yang berubah-berubah gitu. Terus kalau dulu offline mah namanya Local Explorer, LE gitu ya. Jadi mereka di sini benar-benar explore terus sampai ke sawah segala macam gitu ya, sampai sungai di sini Katulampa tuh kayak gimana sih gitu terjun. Kalau sekarang ya gimana ya wayahnya gitu ya. Kalau online itu paling kita nanti akan memberikan materi gitu terkait apa kegiatan dan inspirasi dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti di tanggal 21 sampai 23 3 hari kelas 9, 7, 8, 9 itu sama, jadi mereka akan bergabung, kecuali memang nanti ada materi dari wali kelas masing-masing. Nah, itu pasti akan di breakout room. Ini sama, 3 hari, by Zoom juga. Lalu nanti mulainya kapan? Mulainya pekan depannya, di tanggal 26, mereka mulai belajar. Gitu ya. Namun tidak langsung, wah materinya gimana gitu, tidak. Karena memang dari dinas pun kita tidak boleh, ini materi dasar perlu, namun kita tidak memaksakan gitu. Karena kan banyak juga anak-anak kalau misalnya ketemu online kayak gini tuh, Bu susah ngertinya gitu ya. Walaupun udah nonton video, walaupun udah nge-zoom susah Bu gitu. Jadi memang dari dinas tuh lebih kepada ya soft skill mereka, lalu memang kemampuan dasar, ya udah mereka pahamnya sampai mana, jangan sampai wah dikejar materi yang benar-benar akademis, tapinya mereka nggak paham gitu.
gitu. Dan memang sekolah kita juga tidak seperti itu. Jadi sekarang dinas tuh sama sekolah kita juga memang udah CS lah intinya gitu. Lalu di tanggal 2 bulan Agustus itu sama juga. Nanti juga di sini ada tuh jadwal modulnya, nanti kita bisa lihat. Jadi nanti tanggal berapa bisa ambil modul dan kita tetap kirimkan soft file-nya jika memang Ayah Bunda nggak bisa gitu ya ambil modul hard file-nya, kita akan tetap bagikan soft file-nya. Nah sama ya kegiatannya, terus ada Hisnul Muslim, hadis. Lalu di sini ada CP 789 company preview, yaitu online juga. Namun tanggalnya belum kita tentukan dan company preview-nya kita juga belum mau ambil yang mana nih. Mungkin bisa juga dari referensi Ayah Bunda nih gitu ya. Tahun lalu juga kelas 89 juga referensi dari Ayah Bunda ini yang Sailendra salah ya namanya. Mungkin ada yang lain lagi supaya lebih beragam, boleh nanti Ayah Bunda sampaikan kepada saya. Lalu di bulan September, nah jadi sebulan lebih mereka belajar, September udah UTS lagi nih. Nah, di sini juga sebelumnya ada TJL juga, lalu PTS di tanggal 20-nya, lalu setelah PTS ada PAG, yaitu pertemuan anak dan guru online gitu. Jadi nanti yang ngobrol gurunya dulu sama anaknya gitu. Jadi tidak sama ayah dulu. Nah di sini ada ujian kurikulum khas. Nah, jangan disamakan dengan ujian nasional ya Bunda. Jadi ini lebih kepada agamanya sih kalau di sini, kemampuan keislamannya gitu ya. Ujian kurikulum khas kan sekolah Islam gitu. Lalu ada kelas inspirasi. Biasanya ini kelas meeting ya. Yang kita tahu dulu tuh kelas meeting ada apa ya gitu. Nah di sini ada kelas inspirasi dan AMB. AMB itu aktualisasi minat bakat yang sudah Ayah tahu juga. Nah di sini AKM ini untuk kelas 8 27 sampai 30. Nah pasti bertanya-tanya, harusnya kan nih tahun yang angkatan yang ini itu kan tahun kemarin harusnya AKM karena tidak terlaksana. Apakah diundur di tahun ini gitu? Tentunya tidak ya Bunda. Jadi ini khusus kelas 8 yang sekarang, yang terbaru. Jadi kelas 9 sekarang tidak ada AKM gitu ya. Tidak ada ujian seperti itu dan AKM juga. Nah lalu ini ya rencananya di bulan Oktober, mudah-mudahan ya kondisinya juga sudah bagus, baik dan normal. Di sini kita plotkan susur pulau. Jadi kelas 8 dan kelas 9. Jadi memang kelas 9 sekarang sudah pernah kan kegiatan outdoor-nya itu kemarin. Jadi penggantinya pendakian yaitu susur goa. Nah, ini susur pulau disatukan juga dengan kelas 8. Nah, kelas 8 sekarang itu belum sama sekali gitu ya. Jadi apalagi gitu karena ke sekolah aja enggak gitu. Makanya nanti disatukan. Nah, untuk teknisnya atau seperti apanya, mungkin nanti kita lihat kondisi juga dan akan kita sosialisasikan kembali. Nah, setelah PTS itu terus dan di surpul. Nah, di sini itu di bulan Oktober memang materi sudah hampir selesai ya. Maksudnya mereka sudah mulai fokus ke proyek kolaborasi, benar. Kolaborasi dengan adik-adiknya kelas 7 dan kelas 8. Jadi di sini mungkin 1-2 materi per mapelnya gitu ya, masih tetap namun tidak padat. Jadi mereka nanti fokus Bunda di bulan ini. Jadi mohon izinnya juga. Kan ada jadwal tema nih, kalau kelas 9 itu temanya di hari Senin, kelas 8 itu hari Selasa, kelas 7 di hari Rabu. Nah, gimana diskusinya gitu untuk kolaborasi, jadi lintas kelas kan. Nanti mereka dibagi, mungkin leadernya juga kelas 9. Nah, diskusinya mereka tetap online, namun mungkin di hari Kamis. Jadi kan nanti ada jadwalnya nih Bunda, Kamis itu kan sampai 2 mapel aja nih belajarnya kan. Nah, nanti di situ tidak ada, biasanya kan ada Hisnul Muslim atau apa gitu. Nah, di Kamis itu jam siangnya kosong. Nah, nanti minta izin nih setelah bulan Oktober ini, pasti anak-anaknya akan tetap diskusi gitu. Jadi izin untuk menggunakan gadgetnya kembali, diskusi terkait proyek kolaborasi. Tuh.
Jadi di bulan November juga mulai. Nah, ini di tanggal 22-nya ada penilaian akhir semester. Lalu setelah itu, setelah ujian baru tuh mereka fokus kembali. Nah, di sini di tanggal 26 sampai 30 dan sampai awal Desember itu ada materi-materi khusus, kalau kita sebutnya tahun kemarin itu learn from maestro, gitu ya. Jadi nanti ada selain ilmu-ilmu dasar nih yang sudah disampaikan, mata pelajaran yang lain, kita sampaikan juga materi marketing seperti apa. Ya tahun lalu juga sama, public speaking, terus pembuatan PPT yang benar itu seperti apa gitu. Nah, fokuslah untuk mereka itu nyambung. Nanti kan mereka akan mempresentasikan risetnya mereka sesuai temanya masing-masing gitu. Namun sudah misalnya gini, kalau kemarin itu kan masing-masing kelas 7, 8, 9 gitu. Hanya tahu kelas 7 produknya ini, ya udah yang buat logonya ini nih Kangkung apa gitu. Kalau untuk tahun ini insya Allah nanti akan lintas kelas, jadi digabung. Satu kelompok itu ada kelas 7, 8, 9. Jadi misalnya 7 produk makanannya apa, kelas 8 logonya apa, kelas 9 itu buat kemasannya apa. Jadi mereka membuat riset sebuah kemasan yang tepat ramah lingkungan untuk produk tersebut. Insya Allah ini keren banget nih ya, kalau anak-anak benar-benar serius. Lalu ada ujian kurikulum khas juga, terus ada pekan remedial dan kelas inspirasi, lalu libur semester 1 dan POG online. Nah, kalau tadi tengah semester itu PAG, guru sama anak, kalau di akhirnya itu guru dengan orang tua. Gitu. Udah Bu Ruli untuk kaldiknya selesai, udahan. Bisa kembali lagi di PPT mungkin sedikit lagi. Waktunya berapa menit lagi ya? Takutnya sayanya kelamaan bicara ini. Masih ada ya Bu Fibi? Waktunya? Masih ada ya? Oke. Balik lagi ke slide. Iya, Ibu, masih ada. Iya, siap. Balik lagi, punten. Bu Ruli, biar ada kerjaan Bu Ruli nih. Dikerjain nih. Oke, tadi sudah sampai panduannya ya. Oke. Tadi kalender akademik sudah selesai. Nah, kegiatan awal tahun dan di situ juga ada rencananya PJJ seperti apa, terus tekniknya seperti apa, targetannya apa aja gitu ya, Al-Qur'an dan hadisnya, terus aturannya, komunikasi, nomor kontak tinggal dicek aja. Nah, ini cepetan ya, Bu. Next, Bu. Oke. Nah, ini seperti tadi, kalau tadi versi lengkapnya, kaldik, kalau ini tanggal-tanggal pentingnya saja. Next lagi. Oke. Ngapain aja nih 3 hari ke depan? Mungkin nanti juga kita akan share kepada anak-anak gitu ya, kegiatannya apa aja. Yang pasti di hari Rabu ini ada rundown-nya nih, rangkumannya ngapain aja. Gitu. Pastinya pertama visi misi sekolah. Waktunya tanya jawab. Oke. Ya, ini bisa ada nggak sih di itu ada ya di panduan PJJ? Pokoknya nanti akan ada penjelasan dari Walas, terus nanti perkenalan juga kan, karena memang ini pergantian Walasnya juga, saya juga masih belum banyak yang kenal sama anak kelas 9, terus nanti refresh GC juga, terutama nih yang anak-anak baru ya. Di bawahnya Bu, tidak salah di hari Jumatnya ada minat bakat juga. Nah, ini tuh minat bakat juga mungkin saya sampaikan kembali bahwa memang minat bakat itu di sini guru hanya jadi mengontrol dan mungkin memberikan saran dan sejauh apa sih perkembangannya gitu ya. Tapi tidak langsung meng-coach gitu ya, karena kemarin itu contohnya misalnya saya, memang banyak yang
mungkin salah menanggapi gitu ya, atau jadi beda gitu ya. Dipikirnya oh harusnya Buria itu ngajarin ini gitu. Waktu itu saya memang yang pegang entertainment. Nah, entertainment itu di situ anak-anaknya ada yang piano, sukanya main piano, main gitar, nyanyi, terus nari, terus apa? Ada yang jadi YouTuber, apalagi itu ya, pokoknya banyak beragam gitu. Dan sementara mungkin pemahaman orang tua itu Buria kok nggak ngajarin nari gitu. Atau misalnya apa namanya nyanyi K-pop gitu bahasa Korea, ya itu saya juga nggak bisa gitu ya. Jadi memang harus kita samakan kembali ya. Mungkin kalau misalnya guru tersebut memang kadarullah kemampuannya, ada kemampuan di bidang apanya gitu ya, bisa lah gitu diajarkan sedikit gitu. Atau memang kita juga coachnya tidak secara yang benar spesifik, oh kita ini teknik menari seperti apa gitu, tidak. Biasanya kita memang sampaikan inspirasi dan memang ilmu-ilmu dasar aja sebenarnya gitu ya, yang Bunda. Karena memang untuk fasilitator ini kita belum cukup memadai yang untuk apa namanya benar-benar komunitas yang memang bersama masternya gitu ya. Jadi kita memang dikelompokkan agar supaya terkontrol gitu. Itu aja sih Ayah Bunda. Bawahnya masih ada lagi nggak? Udah ya? Nah, kalau ini untuk kelas 7. Udah, itu aja ya Bunda. Mungkin ya Bu Fibi tadi, oh ini pengambilan modul satu lagi. Di tanggal 23 dan 30 Juli. Ini soft file-nya saja. Lalu untuk hard file-nya mulainya tanggal 6 dan 20 Agustus. Terus ada 3 September, 1 dan 22 Oktober, 5 November. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 modul. Nah ini seperti biasa kita masih menggunakan GC, YouTube, Zoom, WA, Quizizz, dan sebagainya. Nah ini, ya mungkin ini lebih kepada anak-anak ya. Biasanya kan kalau nama-nama itu suka nama samaran, terus grupnya tidak di-push-in, jadinya terlewat info-info, mungkin juga minta bantuan Ayah Bunda juga untuk hayo-hayo gitu ya, kalau misalnya memang belum baca info atau apa gitu. Nah, jaga adab dalam berkomentar, ini juga Zoom. Nah, biasanya ini yang telat-telat juga kamera sih, biasanya kamera tuh dimatikan nih anak-anak nih. Ya memang kita memperbolehkan jika itu urgent ya, gitu, atau memang sedang sakit tapi pengen ikut gitu, itu tidak apa-apa. Udah satu lagi mungkin, nah ini jadwal pelajarannya juga bisa dilihat. Nah kalau ini kita memang ada 3 yang difokuskan, cahaya Quran di sini, hadis dan hisnul muslim. Lalu untuk akademisnya mata pelajaran sesuai kurikulum 13 namun sudah disesuaikan dengan kondisi pandemi. Lalu komunitas minat bakat dan rumah tanggaan. Nah, mungkin ini juga rumah tanggaannya. Alhamdulillah untuk sekarang ada PJ-nya setiap kelas. Kalau kemarin kan guru PKPS, kalau sekarang tuh ada gurunya, ada 3 untuk kelas 7, 8, dan 9. Kelas 9 itu siapa ya? Saya lupa. Guntur apa Bu Dela gitu ya. Pokoknya nanti ada PJ-nya setiap kelas. Nah, untuk hisnul muslim juga sama, ada 3. Oke, itu aja mungkin Ayah Bunda. Masih ada lagi ternyata ya. Nah ini juga sudah tahu lah jam no gadget, baca buku, lalu konsul walas atau guru mapel. Nah ini juga memang tadi juga sudah disampaikan Pak Yusuf. Ada konsul walas itu untuk kayak bonding aja. Misalnya walasnya dengan anaknya. Namun per hari itu, misalnya pekan ini ya siapa aja gitu. Jadi nggak semua. Jadi diambil misalnya per absen 1 sampai 5 misalnya pekan ini. Kayak gitu. Jadi bertahap. Ada lagi. Oh iya, cahaya Quran, ini sudah tahu tasmi, tilawah, ta'lim. Nah ini pasti akan berbeda lagi kelompoknya dan guru cekiknya. Nah, ini mah buat offline ya, Bu. Next, Bu. Wah, masih banyak ternyata. Nah, ini alur komunikasi
si orang tua. Ini sudah tahu juga ya, bisa kita pasti lewat WA gitu, ada ininya, bisa dari guru juga, terus wali kelas juga atau japri boleh. Nah, ini juga untuk psikolog. Boleh juga misalnya Bu Ria, saya mau ini dong konsul gitu. Nanti saya sampaikan. Atau boleh juga ke Bu Ratna langsung, mau dijadwalkan dengan Miss Fida, boleh. Oh, tuh, terima kasih. Alhamdulillah. Udah itu aja ya Bunda, mungkin ada pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan siapa? Iing Suratman, saya dari ayahnya Safira, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, saya iya. bundanya nggak bisa ikut, lagi agak kurang sehat. Oh iya, jadi, bundanya. Iya. Jadi ini Bu, pertanyaan saya, mungkin ada beberapa kali ya. Ini kan anak-anak udah mau masa transisi kelas 3 ya Bu ya, sebenarnya kan masa transisi persiapan ke SMA ya. Yang ingin saya tanya, yang tahun inilah, gambaran tahun ini, itu penerimaan SMA itu gimana sih Bu? Karena ada satu anak SIHA, hanya karena beda cuman berapa kilo, katanya itu nggak keterima di negeri Bu. Ada kelas, akhirnya dia masuk ke YPHB gitu. Kebetulan ayahnya teman kami di masjid gitu ya, ayah kami di masjid. Terus sebenarnya aturan-aturan untuk masuk SMA itu seperti apa gitu ya Bu ya, itu satu. Yang kedua kan kita harus mempersiapkan strategi nih orang tua ya, strategi kita gimana sih. Terus kedua, kebetulan memang anak saya minatnya, pengennya, cita-citanya sih masuk negeri kalau ke Semakwo kayak gitu ya, kayak seperti itu. Terus yang kedua, ini kan kebetulan yang ketiga ya, anak saya kebetulan anak saya ini kebetulan ikut KSN nih Bu. Saya kamu udah pernah coba ke Pak Yusuf. Nah ini maaf ya Bu, ini memang ada satu positifnya sih. Jadi tiap selama liburan ini dia belajar terus gitu Bu. Dari pagi sampai sore belajar terus, belajar dan belajar sampai saya marahin, kamu jangan terlalu belajar terus gitu ya. Jangan sampai beban kamu berat gitu. Aku suka ya, kalau udah suka ya udahlah, saya merem aja. Alhamdulillah sih, daripada anak saya ngeluyur kemana-mana di rumah tapi udah belajar. Cuman maksud saya gini, karena dia kan mau ikut KSN supaya, karena jujur saya untuk IPA matematika saya kurang mampu ya. Kalau ekonomi mungkin saya bisa ya Bu ya, biar ada hitungan ya, akuntansi, ekonomi apa lah, finance saya ngerti lah, itu karena sehari-hari saya gitu ya, accounting. Cuman maksud saya di sini, anak saya ini ikut IPA gitu, kelemahannya di fisika sama di matematikanya juga. Saya kemarin udah pernah ngomong sama Pak Yusuf mohon mungkin bukan untuk diperhatikan khusus ya Bu ya. Maksud saya ada mungkin mentoring langsung dari guru yang bersangkutan, guru entah nanti dari ibu siapa gitu, saya nggak bisa itu siapa. Nah ini kan mau persiapan, ayah aku kan mau bawa nama sekolah nih, pengen sukses juga. Oke lah, saya bilang, saya nggak kesini. Saya nggak menargetkan juara. Yang penting kamu ikut event, merasakan event itu seperti apa, merasakan suasananya. Ini kan beda ya. Biasanya kan ini kan secara online gitu ya, merasakan eventnya yang skala nasional. Tapi kan kalau kita tanpa ada persiapan pun kan nggak bagus juga gitu ya Bu ya. Nah mohon dari pihak Ibu mungkin sebagai wali kelas nanti untuk bisa mengkondisikan. Saya bukan untuk anak saya diistimewakan, tidak. Ini karena saya melihat di sini ini karena ini membawa nama sekolah gitu, bukan nama pribadi, nama institusi. Karena udah berapa kali, 3 kali dia ikut lomba ya. Kalau nggak salah 2 kali alhamdulillah dapat medali perak tuh, 2 kali dapat perak. Nah ini kan saya lihat ini, saya juga nggak mau mempertahankan semangatnya dia, karena mohon maaf Bu, dari besok libur itu sehari ini 2 minggu 3 minggu ini belajar terus. Saya kan dicek, saya sampai bingung juga, ini anak pagi belajar, siang belajar, malam belajar gitu. Buku terus yang dipegang. Bener, buku terus yang dipegang. Saya nggak ngerti. Dia bilang aku suka, ya udah, kalau suka ya udahlah, itu udah hiburannya dia kayak gitu. Itu sih Bu. Yang pertama itu tadi ya. Ya. Gimana sih menyiasati kita masuk SMA gitu ya? Karena kan kita orang tua ingin memasukkan SMA tentunya ingin di sekolah yang terbaik. Ya kalau banyak kan di sekitar sini kan rumahnya Baranasia atau Katulampa kan ingin masuk SMA 3. Ternyata sekarang SMA 3 itu katanya ditarik lurus 1 kilo Bu. Jaraknya harus 1 kilo pas. Nah, mungkin dengan jalur itu nggak bisa, apakah dengan ada jalur lain yang bisa disiasati kayak gitu Bu? Kalau jalur nyogok kita nggak mau ya.
Jangan ya. Iya, kalau banyak juga gitu. Realnya di lapangan banyak juga. Karena iya memang orang dalam ya. Iya kayak gitu. Nah ini mohon ke Ibu, maksud saya ada strategi khusus juga nih anak-anak untuk memetakan SMA mana sih yang mau dipilih. Dikasih info juga gitu dari gurunya. Kalau ke SMA sini kamu harus siapkan ABC-nya. Kalau ke SMA ini kamu harus siapkan ini ABC seperti ini kayak gitu. Mungkin anak-anak lebih semangat, anak-anak juga akan lebih fokus gitu Bu. Baik, itu aja sih Bu. Punten ya Bu ya. Punten. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ada 3 poin pertanyaan ya. Mungkin untuk PPDB nanti ini ada pakarnya, alhamdulillah di sini nih TU kita nanti dijelaskan oleh Bu Ruli. Mungkin saya yang jawab dulu untuk KSN-nya ya. Jadi memang Safira itu sudah menghubungi saya intens itu dari kelas 8 akhir gitu ya, kemarin kelas 8 intens gitu ya, laporan segala macam, dan memang akhir-akhir ini banyak banget yang dia mau ikutan kompetisi. Ya, Masya Allah, saya juga sama kelas sampai kaget, Masya Allah Kak gitu ya, sampai kakak serius gitu, sampai yang ya udah akhirnya terakhir tuh saya tuh bingung juga gitu ya, sementara memang saya dapat info juga ya, aduh jangan terlalu belajar banget lah misalnya gitu ya, luangkan waktu. Nah itu juga saya sampaikan gitu, Kak, oke, kalau misalnya memang kakak bisa membagi waktunya, manage waktunya dengan baik, dan kakak juga ingat gitu ya, harus benar-benar meluangkan waktu dengan keluarga dan teman kakak. Hanya fokus itu saja tanpa misalnya sosialisasinya gitu kurang. Gitu. Kalau sosialisasi ya Bu ya, cuma maksud saya gini, butuh mentor, butuh coach gitu ya. Kalau ada coach langsung mungkin belajar lebih simpel gitu. Nah selama ini kan 3 minggu ini kan nggak ada coach, saya sendiri nggak bisa karena saya juga ya kayak alhamdulillah masih ada kegiatan pekerjaan gitu ya. Jadi saya juga bisa ngontrol gitu. Gitu. Iya paham. Jadi itu kronologisnya sih sebenarnya ya gitu ya. Nah jadi untuk Olimpiade yang kemarin itu, kecuali yang Cahaya Rancamaya, maaf ya, Cahaya Rancamaya itu memang dari sekolah gitu ya, dan dari dinas. Lalu kita sampaikan juga gitu ya yang ikut siapa gitu. Lalu untuk yang lain-lainnya, yang kemarin yang seperti POSI, terus dia kemarin Tribagama, dan lain sebagainya, memang Safira itu dia mencari sendiri. Gitu ya. Jenis, ya pokoknya kayaknya dia tuh ikutan grup dan sebagainya, macam lah gitu. Karena memang sebelumnya tuh kelas 8 dia itu sudah curhat lah istilahnya terkait dia mau sekolah kemana, terus persiapannya apa aja kalau masuk Smakbo gitu. Karena memang kakak kelasnya yang kemarin ada yang masuk, dan dia juga dimulai dari minat bakatnya itu tentang akademik yang memang dia mau jurusannya ke sana, Smakbo. Nah makanya untuk yang Olimpiade itu kan dia sesuai jadwal yang dia bisa, yang kakak Safira bisa gitu. Sehingga memang kalau untuk penjadwalan coaching dari gurunya, kan itu kita harus memplotkan ya, dan memang ini nanti akan kita sampaikan alurnya juga, karena kemarin kita tidak mau menstop apa gimana, cuman saya juga kakak bisa mandiri gitu, kecuali yang KSN gitu ya. Kalau KSN memang kita Bu Ruli juga sudah buat ya Bu Ruli untuk surat penugasan guru siapa aja nih yang mendampingi gitu ya. Safira ada Bu Santi, lalu yang 2 anak itu ada Pak Guntur, Fatia sama Danis ya. Lalu ada Zahra itu sama Bu Fibi. Jadi sudah kita buatkan memang di bulan ini tuh masih proses pendaftaran KSN. Gitu ya. Di jadwalnya memang September, namun kita harus persiapan sih setelah pokoknya pas masuk. Jadi rencananya memang di pekan mereka setelah MPLS itu sudah mulai pengcoachingan sesuai bidangnya itu yang KSN gitu. Jadi kalau kemarin kan masih libur dan gurunya masih menyiapkan semuanya gitu ya, agar benar-benar makanya kemarin saya hanya share untuk latihan aja mandiri dulu gitu, jadi belum ada coaching itu untuk KSN. Jadi insya Allah sudah ada pendampingan gurunya gitu ya per siswa masing-masing. Namun memang ini yang Olimpiade yang kemarin sampai menginginkan 5 ya, 5, 6 kalau nggak salah gitu ya, kakak ayo share gitu, sampai make share kembali nih, Kak, ini jadwalnya padat, bisa, insya Allah bisa. Gitu. Nah, saya juga nggak mau mematahkan gitu ya.
karena memang saya tahu juga thinking kan Kak Safira ya. Jadi memang di situ mainannya gitu ya. Memang dia akademis dan kompetisi yang dia inginkan gitu. Dia harus berkompetisi. Jadi kalau tidak ada kompetisi bagi dia nggak hidup gitu rasanya gitu. Pasti deh, oh ya benar memang thinkingnya seperti itu gitu ya. Nah makanya kemarin itu kita juga agak saya nih terutama. Ya karena gini Bu, maaf Bu, Safira ini ada kekurangan di penglihatan ya. Jadi diafragma itu hanya 60% Bu, dan itu tidak bisa disembuhkan. Jadi kacamata itu hanya sifatnya membantu gitu dari SD itu Bu. Ini saya sampaikan di sini. Jadi itu jadi saya juga suka wanti-wanti kamu jangan sampai lepas kacamata karena kacamata sempat membantu ya Bu ya. Kalau dia lepas kacamata, diafragma dia hanya 60%. Dan itu tidak bisa disembuhkan. Itu udah bawaan lahir Bu. Kodarullahnya seperti itu. Ini saya sampaikan juga di sini. Ketika SD saya selalu minta duduk di depan, bukan untuk diistimewakan. Kembali lagi karena penglihatan dia memang ada keterbatasan. Iya. Itu yang saya sampaikan. Iya. Ya makanya gitu ya Ayah. Mungkin nanti saya mohon maaf ini mah nanti saya akan sampaikan kembali terkait aturan olimpiade yang memang mau dia ikutkan untuk misalnya mau lebih di coaching lagi gitu ya. Maksudnya kalau KSN kan sudah clear. Untuk olimpiade nanti gini, memang sistemnya harusnya Kak Safira mengajukan nih, dia misalnya mencari yang dari luar nih, bukan dari dinas, misalnya bukan dari sekolah nih. Dia mengajukan olimpiade apa, misalnya berapa dia yang mau ikut, nanti sekolah dicek dulu dan meng-ACC olimpiade mana saja. Jadi SOP-nya seperti itu ya. Yang akan coaching ya. Tapi kalau misalnya dia mau ikut pribadi, kalau misalnya tapi memang Bu saya mau ikut, misalnya nggak di ACC nih, ada yang nggak di ACC, tapi dia pengen ikut nggak apa-apa, tapi itu monggo pribadi gitu. Mungkin seperti itu ya Ayah. Ya baik Bu, terima kasih tanggapannya. Nah untuk terkait PPDB mungkin silakan Bu Ruli. Ya, assalamualaikum Ayah. Ya nih, Bu Ruli ini junior saya di Kesatuan kayaknya ya. Iya Pak, dari Kesatuan juga nih saya. Aduh. Ada kelas ya? Enggak. Saya dulu sempat 9 tahun kerja di Kesatuan. Ketemu lagi ya Pak ya Allah. Ya Pak. Iya Bu Ruli. Saya sambil menjelaskan mengenai PPDB negeri ya. Ini bisa disimak juga oleh orang tua yang lain mengenai nanti bagaimana sih tata cara atau misalkan jenis pendaftarannya itu akan seperti apa. Kalau dari pengalaman kami yang di tahun ini, pendaftaran itu memang kalau PPDB negeri selalu dilaksanakannya di sekitar bulan Mei sampai Juni. Nah, di PPDB negeri sendiri, saya selalu mengarahkan orang tua itu tidak hanya mengikuti satu jalur. Jadi jalurnya sebenarnya banyak, ada 2 jalur. Yang pertama itu ada jalur rapot. Nah, itu adalah tahapan pertama semuanya. Ada jalur rapot, ada jalur dengan kondisi keluarga atau ekonomi yang tidak mampu, atau afirmasi kita sebutnya, lalu dan tugas orang tua atau anak guru. Lalu yang terakhir itu adalah salah satunya anak dari Satgas COVID pada saat itu atau korban bencana. Nah itu termasuk. Sedangkan tahap 2-nya itu zonasi. Nah ini punya rentang waktu yang berbeda. Kalau zonasi itu biasanya diadakannya di bulan Juli. Ini sebenarnya dari mana yang mengatur? Nah ini yang mengatur itu adalah dari Provinsi Jawa Barat. Jadi bukan dari kami, dari pihak sekolah, justru kami yang mengikuti dari Dimprofnya. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Pastinya kalau saya mengikutkannya semua anak itu apabila yang memang ingin mengikuti ke SMA negeri, berarti mengikuti tahap 1 dulu. Jangan langsung pede dulu zonasi, karena zonasi itu otomatis banyak banget saingannya. Dari segi jarak, jujur dari yang angkatan pertama, yang angkatan kedua ya Lio, angkatan Aurelio dan kakak-kakak yang lain, mereka itu untuk zonasi atau misalkan jalur rapot, alhamdulillah kalau beberapa yang jalur rapot kakak angkatan Leon itu ada yang masuk negeri, ada zonasi pun ada gitu. Zonasi ada dan jaraknya itu lebih jauh lagi dibanding yang sekarang.
Kalau sekarang mungkin karena memang ada kebijakan dari SMA Negeri 3-nya ya, hanya 1 kilometer, nah itu adalah kebijakan barunya mereka. Kami tidak ada ibaratnya campur tangan atau apapun, karena itu sudah pihak SMA negerinya sendiri yang memutuskan. Jadi kalau dari pihak sekolah sendiri, kita hanya mempersiapkan pendaftarannya saja gitu, dan pendaftarannya pun mandiri. Kalau misalnya yang pertama, misalnya ikut semuanya jalur rapot, berarti lihat nih dari nilai-nilai rapotnya baik tidak, atau apakah semuanya nilainya bagus gitu. Nah, kriteria perhitungannya pun yang melihat itu adalah dari pihak semantinya, menghitung kembali gitu. Kalau kami dari pihak sekolah itu hanya menginput nilai. Maaf, ya, boleh. Itu akreditasi pengaruh nggak itu? Akreditasi kalau untuk negeri itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh ya? Tidak berpengaruh, kecuali Mandua. Nah, kalau Mandua nih, misalnya ayah bunda memasukin siswa-siswanya nandanya mau ke Mandua, biasanya itu berpengaruh terhadap akre. Tapi alhamdulillah angkatan kemarin ya Bu Ria, yang lulus nih ada sekitar 4 atau 5 orang yang diterima di Mandua. Ini paling banyak. Alhamdulillah ini paling banyak di tahun ini. Walaupun kami belum terakreditasi, tapi insya Allah kita di bulan Juli ini akreditasi ya Bu Ria. Doanya, minta doanya ya Bu. Ya, kita orang tua siap bantu Bu. Kalau disuruh datang bantu untuk interview siap Bu. Kan ada ini kan, pengguna kan, pemakai segala macam. Saya biasanya perguruan tinggi ya. Sorry. Betul. Jadi nanti pasti ada wawancara dengan orang tua, salah satu perwakilan. Bagaimana nanti sekolahnya. Dari nilai akreditasi ini ya sangat berpengaruh juga, terutama di pendaftaran. Jadi borangnya udah masuk Bu ya? Iya. Bohong dan ngarang biasanya. Aduh, siap ya Vira. Saya jadi masuk ke kelas 9 nih, karena kelas 7 sudah selesai katanya. Iya, kayak gitu. Pokoknya, iya Pak. Jadi sebenarnya intinya ditunggu saja informasinya, karena itu insya Allah pada saat semester 2 start di sekitar Juni itu kita udah mulai start untuk pendaftaran negeri, dan siap-siap aja karena pastinya akan ada pemaparan dari saya sendiri, ada sosialisasi juga dari saya, amin. Dari Pak Yusuf. Semuanya lengkap apa yang harus dipersiapkan, dan kami pihak sekolah pun akan membantu pada saat proses PPDB nanti berlangsung. Dan kita ada SMZ ya Pak ya? Ya Bunda, SMZ ya Bunda, boleh. Iklan ya. Iya. Boleh, harus tuh, harus. Saya juga ini kok. Saya juga mengiklankan teman-teman saya yang ada anak-anaknya dari luar negeri, dari Riyadh, udah masuk SIHA aja, pindah ke SIHA aja belum. Masuk SD ya. Oh siap. Poin-poin pentingnya yang saya tahu, misalkan kalau misalnya untuk Makbo berarti sudah persiapkan, kalau misalnya mau ikut Japresnya harus sudah scan raport dari kelas 7 sampai kelas 9 nanti. Nah, itu dipersiapkan. Okay. Lalu kalau misalkan negeri berarti nanti ikut aturan yang akan saya paparkan, dan itu lumayan banyak gitu. Jadi saya benar-benar butuh partisipasi ayah bunda yang sebisa mungkin bisa mengikuti setiap alurnya, dan kalau misalnya ada yang sulit itu bisa dipertanyakan langsung saya gitu. Kalau Semakbo mungkin agak susah sekali kali ya. Mungkin kan saingannya agak susah ya Bu ya. Insya Allah kalau bisa kok ya, bismillah. Dari segi Japres atau tes gitu pasti bisa kok untuk Ananda. Apalagi yang Safira mungkin karena memang sudah suka dengan IPA juga ya gitu. Bismillah aja deh, Bismillah aja. Yang semua juga aja. Ya Bunda, semuanya juga bisa ikut kelas Makbo atau nanti SMA yang lain. Kalau saya nggak perlu, boleh silakan. Ya kalau saya maksudnya gini, nanya di awal ini untuk memotivasi anak-anak ya Bu ya. Jadi kita juga sebagai orang tua nggak ngeblank banget gitu, ada gambaran ya. Kita juga mempersiapkan strategi. Kira-kira mana sih yang bisa untuk anak kita nih masukin, yang mana sih gitu. Iya. Kita realita aja gitu. Iya, anak-anaknya memang semangat untuk belajar, dan diperhatikan lagi bahwa namanya negeri otomatis akademik yang dilihat gitu. Betul. Kalau memang serius mau ke negeri berarti harus serius juga untuk naikin nilainya, dan serius juga dalam belajarnya seperti itu. Jadi tidak asal-asalan juga. Mantap Ruli. Udah 2 SKS nih Bu Ruli nih. Aduh, udah hatam. Udah hatam ya. Hatam Ruli. Ya. Udah Bu, saya terima kasih nanyanya, udah
untuk ayah dan ibu lain mungkin barangkali ada yang bertanya lah, jangan saya terus yang ngoceh. Sama-sama. Makasih Ayah, mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin Terima kasih Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Ayah. Nanti mungkin bisa dilanjut boleh Japri atau ke Bu Ruli juga boleh. Nah, karena yang lain juga sudah masuk ke main room, mungkin kita balik lagi ke ruang utama kita, karena yang lain juga sudah selesai. Itu saja mungkin Ayah Bunda, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan join lagi Ayah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.